Saudaraku Ananda Kumaila dan saudaraku Bapak Adi Armando yang telah sepakat berdua menyampaikan bahwa mungkin lebih pada Kumailanya ya. Menyampaikan bahwa menjadi penghafal Al-Quran adalah tidak ada gunanya, atau menghafal Al-Quran adalah tidak ada gunanya. Mohon maaf, Pancasila ini bukan Al-Quran loh, Pancasila. Anak-anak SD yang nggak hafal malu. Terus Anda bilang bahwa menghafal Pancasila tidak ada gunanya? Apakah seperti itu? Mereka lah. Ada kemarin yang komentar ini netizen komentar, biarlah Pak Andre Tunggal menjadi pendeta reaction katanya. Iya, nggak apa-apa. Biarlah, maksudnya biarlah, nggak apa-apa, nggak usah digubris. Nggak usah. Biarlah dia menjadi pendeta spesialis reaction. Reaction aja. Nah itu kan itu bahkan orang penonton aja udah tahu Andre. Aduh ya Allah Andre, kasihan kamu Andre. Jemaahmu aja bilang kamu pendeta reaction. Oh dibalik? Loh, Saya ketawa sampai. oh iya dibalik ini. Kenapa dibalik ya? Nggak tahu juga tanya saya. Bentar. Kenapa dibalik ya? Minta tolong di zoom. Bentar ya. Ini jemaat itu harusnya yang angkanya 1577. Iya. Kemudian yang ku itu 3450. 3450. Tapi dibalik. Dibalik. Kaget saya. Ini pemirsa lihat ya. Bukan orang Islam. Penulis buku juga nakal juga. Nakal. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa, ini spesial kami sore ini ada di Bekasi. Tepatnya ada di, sebenarnya ini adalah bengkel. Di sini ada ratusan mobil di sini. Ratusan mobil. Ini bengkel besar milik dari Karya Indah Motor. Terus kemudian memang bengkel ini senantiasa support kalau ada pensyadatan di sini. Kami disupport oleh bengkel Kim ya, Karya Indah Motor. Nah, di sini akhirnya di tengah-tengah bengkel itu ada oase. Jadi oasenya itu ini bengkel, las, dempul, apa semuanya ya. Tapi Masya Allah. di dalam itu ada oase. Oase inilah akhirnya disulap menjadi kantornya Hagia Sophia dadakan. Masya Allah. Ini sulapan ya. Nah, by the way, kita ngomong tentang satu hal yang sedang rame, yakni adanya kasus pemalsuan Al-Quran. Ada Al-Quran yang palsu dan ada pembicaraan yang palsu, Ustaz. Oh, apa iya. itu? Yakni dari saudaraku Ananda Kumaila dan saudaraku Bapak Adi Armando yang telah sepakat berdua menyampaikan bahwa mungkin lebih pada Kumailanya ya. Yang menyampaikan bahwa menjadi penghafal Al-Quran adalah tidak ada gunanya, atau menghafal Al-Quran adalah tidak ada gunanya.
Sedangkan saat ini kebetulan pas sedang rame, kemarin yang lalu Ustaz, Ya. saya ke sebuah tempat, saya kira main-main. Ada orang Ya. sering WA ke saya, dia Ya. menyampaikan bahwa dia itu ada beberapa naskah Al-Quran yang salah, Ya. yang beredar di Indonesia. Ya. Lama awalnya orang ini apa sih kan begitu kan mengirimkan, karena WA di saya itu ratusan Ustaz Iya. per hari. Jadi dia tuh mengirimkan, ya saya jawab. Terus tapi saya tidak begitu mengindahkan karena mungkin karena terlalu panjang naskahnya. Iya. Sehingga akhirnya ada sesuatu yang saya akhirnya langsung boom gitu Ustaz. Ketika dia menyampaikan ada kata shalom di Al-Quran. Oh iya. Gitu. Para pemirsa, para penonton yang kami muliakan, ini Al-Quran mushaf yang lain. Tapi naskahnya juga sama. Jelas yang di sini adalah wassalumu. Coba. Salum ya tulisannya. Ini menarik ini. Ini siapa yang bikin gara-gara seperti ini? Ini sebenarnya kesalahannya kompleks sekali ini. Wassalumu. Ya, aslinya harusnya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Tetapi di sini tulisannya wassalumu. Kaget saya. Saya bilang bahwa di Al-Qur'an tidak mungkin ada kata shalom. Nah, Karena kalau berhubungan dengan hal seperti ini itu sensitif sekali. iya, iya. Dan bisa berujung pada pidana, saya bilang Iya. begitu. Tapi dia bilang, oh tidak, saya bisa menyodorkan bukti-bukti dan fakta-fakta. Nah, kebetulan pas kami ada kegiatan pensyahadatan di daerah Jabodetabek, dia WA duluan Ustaz. Nah, orang ini beliau ini. Akhirnya saya telepon, Iya. Bapak posisi di mana? Saya datang ke sana Ustaz. Saya datang ke sana, itu kita syuting seperti jurnalisa horor Ustaz. Di situ. Masya Allah luar biasa. Orang itu ternyata Ustaz. Dia peneliti Al-Quran. Dia Masya riset. Allah. Saya datang ke sana jauh ternyata daerah Kresek Tangerang, dekat arah pantai PIK itu, Iya. PIK yang tempat pagar bambu itu Iya, kali ya. pagar laut. Pagar laut. Kalau terus itu ketemu. Nah, itu di dalamnya itu Masya Allah ini beliau itu lama itu beliau meriset Al-Quran, rumahnya nggak ada lampunya. Dalam kondisi seperti itu, kita akhirnya syuting seadanya, kita dokumentasi seadanya, kita menggunakan penerangan menggunakan HP, layar center HP 2 begitu. Jadilah kita ngobrol bareng, dialog di situ. Dan ternyata betul Ustaz, di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 33 beliau punya naskah banyak bukti. Di situ tertulisnya bukan wassalamu tetapi wassalumu. Wassalam. Dan itu seperti disengaja itu. Iya. Dhamahnya itu disengaja begini. Jadi tulisannya kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nah, Ditulisnya wassalumu. Gitu. Sedangkan di dalam naskah beliau bilang begini. Di dalam kamus bahasa Arab manapun tidak ada kata shalom. salum itu tidak ada. Shalom. Tidak ada. Tidak ada. Bahasa Arab ribuan kata, ratusan ribu kata, jutaan kata, tidak ada kata salum. Tidak ada. Tidak ada. Salam. Salam baru ada. Terus kemudian begini. Ini akhirnya membuktikan banyak netizen berkomentar Ustaz. Iya. Netizen berkomentar bahwa di situ inilah bukti bahwa Al-Quran menjadi bukti firman Allah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah bisa dipalsukan. Amin. Allah. Dan bukti bahwa perkataan Kumaila itu yang menyatakan bahwa menghafal Al-Quran tidak ada gunanya itu terbantahkan. Iya. Orang Islam bisa begitu mudah mendapatkan informasi kata atau kalimat yang palsu dari Al-Quran, ya. Jikalau itu sengaja dipalsukan, bisa dapat itu Iya. langsung. Karena ada jutaan orang manusia umat Islam yang hafal Al-Quran. Ini terbantahkan ini. Iya. Jangankan begitu. Mohon maaf,
Pancasila Kumaila. Ini bukan Al-Quran loh, Pancasila. Anak-anak SD yang nggak hafal malu. Iya. Malu. Begitu. Terus Anda bilang bahwa menghafal Pancasila tidak ada gunanya? Apakah seperti itu? Nah, itu kan dulu Ustaz, anak-anak kecil itu undang-undang pembukaan, undang-undang dasar 1945. Pembukaan gitu bahwa kan. sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oh, hafal kan? Iya. Bukti cinta kita kepada tanah air. Iya. Gitu. Betul. Nah, Ustaz, Ya. ini sedangkan sampai sekarang saya tidak tahu Mbak Kumaila ini didukung oleh Pak Ade Armando selalu menyudutkan Islam. Narasi-narasi terus yang disampaikan selalu menyudutkan Islam. Dengan dia punya kekuatan ya, punya power, dia mengatakan bahwa dia hafid Al-Quran sejak usia 10 tahun atau 11 tahun. Tapi menyampaikan dia bikin konten begini, dia bikin konten bahwa Islam itu adalah agama kekerasan atau Islam adalah agama perang, itu kan konteksnya di situ. Dia pakai ayat yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, itu yang dia pakai. Iya. Tapi dia tidak melanjutkan satu ayat penuh full itu. Iya. Bahkan dia salah bilang. Dia salah kata. Dia mengaku hafid Al-Quran tapi oleh Allah ditunjukkan bahwa dia bukanlah hafid Al-Quran yang seperti yang dia sampaikan begitu. Iya. Mungkin beliau hafid tapi Allah sudah mencabutnya dari situ. Jadi dia bilang begini, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min akhrajukum, katanya. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min akhrajukum. Itu sudah salah. Iya. Harusnya yang benar adalah waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Ada min haitsunya. Dia sudah salah di situ. Allah tunjukkan itu. Luar biasa. Apapun. Iya, Saya mau bilang bahwa kan orang sering mengatakan enggak, Islam menyebar dengan damai. Enggak, kata Kumaila. Seorang yang belajar tentang agama dan sudah menjadi hafiz Al-Quran sejak usia 10, 11, 12. Ini nih orang yang belajar Quran beneran bilang enggak dong. Nah, itu pun belum satu ayat dia selesaikan, Ustaz. Belum. Ya, jadi potong-potong begitu, lalu memframing menjadi satu narasi bahwa Islam agama kekerasan. Padahal kalau dilanjutkan itu ayatnya indah, bagus, menunjukkan bahwa Islam adalah agama kasih, agama cinta, agama damai. Begitu. Baik, kepada Ustadz K dipersilakan, Ustadz. Sang pecinta Yesus sejati. Beliau adalah orang Kristen yang lebih Kristen daripada orang Kristen itu sendiri. Masya Allah. Iya, ya kan? Ngeri ini. Beliau adalah orang Kristen yang lebih Kristen daripada orang Kristen itu sendiri. Begitu. Definisinya Ustadz K. Kayak yang komen ini kan konsan. Siapa? Koni Konsan. Iya, Koni. Yang lagi viral sekarang. Lagi viral. Bu Koni. Bu Sisi. Yang dulu penyanyi era saya Bu Koni. muda. Koni Konstantia. Oh, iya. Panggilannya Sisi. Ya kan, sama Pak Dondi kan banyak di short-short itu ditanya. Sebetulnya siapa sih pengikut Yesus itu? Ya orang Muslim lah, kata dia. Yang ya orang Muslim lah gitu, padahal dia belum Islam. Tapi dia termasuk orang yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan gitu. Jadi yang mengikuti ajaran Yesus ya orang Muslim lah menurut dia gitu. Nah itu kan dia banyak sih dalam hal ini sepaham tentang siapa Yesus. Jadi banyak sekali short-shortnya ya, YouTube-nya itu hampir setiap YouTube dia selalu begitu menjelaskan. Cuman karena dia mungkin aslinya orang mana ya, Ambon apa ya Ustadz? Manado. Jadi lebih to the point, lebih vulgar, lebih ngomongnya lebih apa ya,
apa adanya gitu loh. Sementara kita kan nggak berani. Tapi sudah ada yang mewakili maksudnya ya. Sudah ada dari apa yang mau kita sampaikan, dia sudah mengatakan dengan lebih berkait lagi. Sisi terkenalnya namanya Ibu Sisi. Jadi beliau dulu penyanyi era saya, era zaman saya muda itu ceritanya. Tinggal Bu Sisi tinggal masuk Islam aja kalau misalnya Ya, semoga mendapat hidayah. Tapi beliau juga mengakui bahwa kenabian Rasulullah. Tapi pintu inilah luar biasanya Islam Ustaz ya. Itu hidayah. Islam itu ada satu syariat rukun Islam yang pertama, yakni syahadat, dan tidak sembarangan orang bisa mencapai rukun yang pertama saja. Orang bisa dengan mudah, saya muslim gitu kan. Tapi begitu suruh syahadat, ayo syahadat, nggak mau. Contoh, istrinya Pak Dance ini Ustaz. Istrinya Pak Dance Muhammad itu sejak dulu saya udah mengakui bahwa Allah itu satu katanya, bahwa Yesus itu anak, Yesus itu cuman utusan, dia bukan Allah katanya. Loh, ayo syahadat Bu, saya bilang begitu. Bu pendeta, dia kan jadi pendeta. Iya. Ayo syahadat, nggak mau. Nah ini nih. Maksudnya, maksud perkataannya apa gitu kan? Nah ini, maksud perkataannya ini seperti Muslim tapi bukan Muslim, nah begitu. Nah ini luar biasanya Islam, ada satu ikatan di situ, yakni yang tidak semua orang bisa masuk ke pintu itu. Yakni syahadat. Benar-benar hidayah milik Allah, bukti bahwa hidayah itu milik Allah. Kabar terbaru, hak prerogatif Allah. Kabar terbaru sekarang Pak Dance ini yang lalu barusan saya telepon kan, yang lalu kemarin ini Pak Dance sama istrinya ini hampir setiap hari mengganggu Ustaz. Kalau Pak Dance live itu selalu, misalnya Pak Dance begini, Yesus itu hanya nabi, dia utusan, dia bukan Allah. Terus istrinya menyahut di sampingnya, jangan percaya sama dia, Yesus itu Allah, begitu. Teriak gitu, sampai denger kan yang di live itu, TikTok itu, gitu. Terus Pak Dance juga di rumahnya itu, kalau beliau live sampai malam jam 12 gitu kan, itu ada yang lempari batu ke atas. Berkali-kali itu, sampai Pak Dance urusan lapor ke RT dan lain sebagainya, tidak diketahui siapa pelakunya dan seterusnya. Tapi Pak Dance dengan istri sekarang sudah ada pisah ranjang, karena memang istrinya ini pendeta, mengajak Pak Dance untuk masuk Kristen. Tiap hari itu istrinya Pak Dance. Sekarang jadi gembala dia. Jadi gembala dan setiap hari mengajak Pak Dance masuk Kristen. Tapi beliau kemarin menyesal ya, Pak Dance. Menyesal, bilang ke saya. Dan nanti kita inilah bagaimana kelanjutan Pak Dance, kita akan carikan solusi yang tepat untuk beliau, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita ada di tahun 2025 Ustadz Ipung dan Bunda Ustazah Etika. Seperti yang diceritakan tadi di pembukaan bahwa ada begitu banyak hal yang menyerang keislaman. Begitu ada yang serangannya itu begitu dahsyat terasa dan terbuka frontal. Contoh, memaki, memfitnah. Lalu seperti itu, saya nggak panggil Kumaila, saya panggilnya ulaika hum syarrul bariyah. Dan saya nggak mau saya bilang waktu itu waktu saya sama Dani, sama Ustaz Zaniru juga, jangan diedit. Saya nggak mau nyebut namanya. Buat saya dia itu adalah ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa? Memang harus ada orang-orang seperti ini Ustadz Ipung dan Bunda Etika serta Ustazah. Oh, memang harus ada ya? Harus ada. Supaya Islam semakin cerdas ya? Supaya Islam terlihat berbeda. Supaya ketahuan bahwa orang-orang yang
bahkan tidak ragu mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata yang menjijikkan, tingkah laku yang menjijikkan, menyerang Islam, itu memang harus ada. Kenapa? Supaya orang lihat Islam yang murni. Kelompok Ade Armando dan kawan-kawan yang mengaku Islam tetapi menyerang Islam, itu orang sudah aneh. Ini ada apa? Para mu'alim, para mudorits yang berdiri atas nama Islam lalu mulai menjawab Ade Armando, itu nanti dilihat oleh Islam-Islam muda, Ustazah, gitu ya. Sekarang ini kan kita punya Islam-Islam muda banyak ini. Nah, kita ini sedang menjadi tontonan mereka. Nah, nanti kita bertanggung jawab kepada Allah. Ini Ustadznya ngomong apa? Iya. Semua yang kita lakukan, setiap titik koma kata yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kenapa kok bertanggung jawab, Ustadz? Karena ada yang nonton ini, yang muda-muda. Yang muda-muda ini sedang melihat kita. Apa? Iya. Kok dia sepertinya membela sih? Kok ini sepertinya menyerang sih? Ini Islam ngakunya, tapi kok menjelek-jelekan Islam sih? Nanti mereka mencerna. Anak sekarang pintar-pintar, Ustaz. Iya. Pintar-pintar. Nah, alhamdulillah ada orang seperti itu, supaya kita diperlihatkan kepada yang muda-muda muslimin wal muslimah, insya Allah kita Islam. Itu berkah loh, Ustaz. Itu berkah loh. Betul. Saya, Kainama, Ustadz Ipung, Bunda Etika, atau siapapun, sering banget, dan bukan sering lagi, udah menjadi santapan harian lah. Dimaki-maki sama orang Kristen, pemirsa, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dimaki-maki oleh pendeta, dibilang penipu, pembohong, penyesat, cuma mau cari uang lewat media. Lalu dia itu masuk Islam karena dia kecewa sama kekristenan. Dia tidak jadi apa-apa, dia tidak pernah disekolahkan. Dia tuh mau punya istri 2, 3, 4, lebih dari 1. Oh, macam-macam fitnahnya. Difitnah begini nih. Orang Islam dibohongi sama Kainama. Apa yang dikatakan Kainama tuh bohong semua itu dia. Orang Islam dibohongi dan dibodohi oleh Kainama. Justru itu bagus, harus ada. Kenapa? Supaya muslimin wal muslimah pemirsa melihat gitu. Loh, Kainama ngomong, saya membuktikannya di sini. Ada kok. Jadi yang bohong siapa? Gitu. Yeah. Itu harus supaya menjadi standar atau atau yang jadi, kalau kita emas itu harus sebelum jadi emas masih pasir itu, iya, disiram bahan kimia, Ustaz. Bahan kimia keras kan itu. Yeah. Kalau kena kulit bisa ngelotok itu, Ustaz. Bahaya itu. Yeah. Hancur. Jadi untuk mendapatkan yang murni, yang keras harus disiram ke situ. Luar biasa ya, harus diuji dulu. Wah, bahaya, dibakar emas itu, Ustaz. Dan makin dibakar makin kelihatan yang mana yang murni, yang mana yang pasir. Batu-batu lumpur yang mana. Nanti dia terpisah itu. Begitu. Nah, seperti contohnya kelompok-kelompoknya, maaf saya sebutkan. Ya. Yang sejalan dengan Louis Prasetyo misalnya. Lalu siapa lagi, Didit Yuli, Andre Tunggal. Ya kelompok-kelompok mereka lah. Ada kemarin yang komentar ini netizen komentar, biarlah Pak Andre Tunggal menjadi pendeta reaction katanya. Iya, nggak apa-apa. Biarlah, maksudnya biarlah, nggak apa-apa, nggak usah digubris. Nggak usah. Biarlah dia menjadi pendeta spesialis reaction aja. Nah itu kan itu bahkan orang penonton aja udah tahu, Andre. Aduh ya Allah, Andre, kasihan kamu, Andre. Jemaahmu aja bilang kamu pendeta reaction. Karena apa? Tidak pernah mengeluarkan sesuatu yang menjadi musabab reaction. Betul, gitu. Betul. Orang nanti melihat lebih baik si Kainama. Kenapa? Kainama mengeluarkan statement yang di reaction, bukan mereaction, bukan. Gitu.
seorang yang menyebabkan di reaction justru nilainya lebih bagus daripada orang yang mereaction. Gitu kan. Artinya dia nggak punya bahan. Begitu ya. Baik, kita kembali ke titik tema. Saya sampai ingat Apa tuh? pernyataan Ustadz Kainama yang sampai sekarang tuh menjadi hikmah buat semua tim Mu'alaf Center Hagia Sophia dan lain Ya. seterusnya. Kata Ustadz Kainama begini, kalau bikin video atau apapun ya tentang narasi dan lain sebagainya, Ya. tidak usah terlalu sempurna. Iya. Karena nanti kasihan kalau terlalu sempurna, Pak Andi Tunggal nggak ada kerjaannya nanti. Biarlah, nggak apa-apa, ada salah-salah dikit-dikit lah. Buat Andre, Iya, buat supaya ada celah dia Ada untuk bisa kerjaan, bikin iya. reaction dia. Itu sampai sekarang, oh betul. Itu Kasihan. hikmah luar biasa. Kalau kita perfect dari depan sampai belakang, dia gimana reaction? Nggak ada kerjaan nanti. Nanti nggak ada kerjaan, nggak naik videonya, ya kan? Udahlah, terima aja, begitu ya. Baik, kembali ke titik temanya. Mengapa Islam ditekan? Dan yang paling keras tekanannya itu dari kekristenan. Sekarang kekristenan sudah kalah total. Saya mau bilang tolong jangan diedit. Kekristenan terutama di Republik Indonesia ini kalah total udah. Jangankan pola misionari, jangankan pola pemurtadan, gagal total. Kenapa? Jemaahnya sudah mulai sadar bahwa apa yang disampaikan oleh misionari, pendeta, para evangelis, para romo, maaf nih, jangan marah. Mereka sulit untuk membuktikannya. Jemaah contoh dibilang gini, akui dengan mulutmu dan hatimu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kamu pasti masuk sorga. Hal itu udah nggak bisa diterima zaman sekarang, sulit. Betul. Logika sudah nggak masuk. Sudah nggak masuk. Mereka jemaat Kristen dan Katolik sekarang berbeda sama yang angkatan sampai dengan tahun 80-an lah. Ya. 80-90 itu. Pendeta bilang gini, jangan tanya, terima saja, telan saja. Ditelan. Imani saja. Imani, ditelan saja sudah. Kalau sekarang sudah beda. Imani Sekarang nggak bisa. pakai jalan tol. Iya. beda. Imani, Iya. itu imani. Sekarang udah nggak bisa, apalagi anak-anak generasi milenial, generasi Gen Z, Gen X, wah Gen Y, banyak banget gen-gen itu. Ya, mereka udah nggak mau lagi dibilang contoh. Papinya bilang, ayo kita pergi gereja. Loh kenapa Pi? Supaya kita disayangin Tuhan. Loh, nggak ada Pi. Disuruh di dalam Bible, aku disuruh untuk apa? Pergi gereja. Berani bilang anak itu sekarang. Oh, kalau kamu tidak masuk gereja nanti kamu masuk neraka loh. Ayo, udah. Anak itu jawabnya ringan, begini jawabnya. Pi, bukankah dosaku telah ditebus oleh Yesus di kayu salib? Itu dia. Ya kan? Ngapain aku ke gereja? Aku kirim perpuluhan aja, aku kirim uangnya aja. Boleh dong. Ya kan? Iya. Semua dosaku dari yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang telah ditebus Yesus di kayu salib. Berarti dia udah tahu semua dosaku. Pi, udah papi di sini aja sama aku, kita jalan-jalan aja yuk. Akhirnya si papi dan si mami justru membawa anaknya jalan tidak ke gereja. Kemarin itu waktu Ustadz K live ya, live Iya. streaming, ada pertanyaan yang tidak tersampaikan Oh ya? oleh MC waktu itu. Oh ya. Ada pertanyaan begini, tapi saya baca, saya tonton kan. Ya. Ustadz Kainama mau bertanya, Iya. kenapa orang-orang Kristen kan dosanya sudah ditebus tuh, kenapa kok masih ke gereja? Iya. Gitu. Ustadz Kainama waktu itu tidak dibacakan oleh MC sehingga tidak tersampaikan pertanyaan itu. Tapi ada orang Kristen yang menjawab di situ. Iya. Saya orang Kristen, saya bantu jawab katanya. Iya. Apakah kami orang Kristen tidak boleh bersyukur dengan kami hadir ke gereja? Oh, jadi ke gereja itu bersyukur. Iya, mesti bersyukur. Walaupun dosanya sudah ditebus, Iya. sudah dijamin masuk surga, Iya. tidak ke gereja pun tidak masalah sebenarnya. Tapi itu wujud dari rasa syukur. Oh, wujud rasa syukur. Iya. Wujud rasa syukur. Iya, berarti tidak wajib. Mentoknya sama aja. Baik. Nah, saya akan terima kasih yang sudah membantu jawab ya. Tapi jawabannya secara spesifik begini. Bahwa
Silakan. Yuk buka yuk. Ya, Buka aja, cepet kok. Oke. Ya, contoh begini, contoh saja. Contoh saja. Ya. Contoh Matius 16:18. Iya, Matius 16:18 versi paralel. Cepat saja. Ya. Sebelum azan maghrib. Iya. Itu di AYT dan BIS dan MILT ada kata gereja, benar? Ya. Di TB ada nggak? Di TB tidak ada. Di TB tidak ada, adanya hanya di AYT, BIS dan MILT, betul? Sebentar saya saya ketik gereja. Oke, adanya di AYT, BIS dan MILT. MILT. 3. Di TB nggak ada, betul? Betul. Dan di tempat lain nggak ada, betul? Betul. Oke, ke sebelah Ini, kiri. Ya, minta kasih tolong lihat. di zoom, minta tolong Kasih di lihat. zoom. Ya, Kasih lihat. tolong di zoom. Ini buktinya. Heeh. Kelihatan? Kelihatan ya. Jadi yang di TB tidak ada. Oke, kita kembali dulu ya pemirsa. Ke sisi kiri tuh ada sisi paling kiri. Sisi paling kiri ada tanda panah tuh, klik. Iya. Oke. Klik. Oke. Nah, di pencarian universal, ketik aja gereja coba. Ketik gereja. Enter. Ya. Udah? Ya. Enggak, saya klik lagi. Ininya yang tanda panahnya. Gereja sudah. Ya, lihat tuh statistik kata ada nggak? Tidak ada. Statistik kata di TB ya. Iya. Gereja TB. 0 dalam 0 ayat. Iya. Saya ini Kasih ya. lihat, kasih lihat. Saya kasih lihat ya. Ya. Baik perjanjian lama, perjanjian baru TB, sebenarnya kata gereja nggak ada Ini. di dalam Bible. Gereja 0 kata di dalam TB. Nggak ada. Kenapa? Karena memang Bible-nya saudara kita Kristen dan Katolik, dengar baik-baik, tidak ada kata gereja di dalam kitab sucinya, tidak ada. Muslim, masjid, memang tempatnya ditulis di dalam Al-Quran. Contoh, ya, Asra bi'abdihi Subhanallah, Isra Mi'raj. Asra bi'abdihi lailah. Yang memperjalankan hambanya di malam itu, ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wah, banyak kata masjid dengan arti tempat sajadah, tempat bersujud. Sajadah, tempat bersujud. Masjid. Iya, dari kata sajadah, bersujud artinya tempat bersujud. Nah, sekarang tempat bersujud itu sudah menjadi rumah ibadah agama kami Islam. Gereja nggak ada. Yang kedua, ayo lagi, Ustaz. Ya. Kata ini yang tadi itu 16-18, kita lihat bahasa Inggrisnya. Sebetulnya bukan gereja. Yang 16-18 Ya, itu kan. oke. Tapi itu adalah jemaat. Jemaat itu 1577 kalau nggak salah itunya. Ya. Di bawahnya tuh di bahasa ininya nomornya, nomor. Oh, ini Iya, jemaat. jemaat. Eklesia itu sebetulnya. Ini 1577. Nah, 1577. Ya, ini jemaat itu 3450. Enggak, jemaat 577. Ku Ini itu jemaat mau itu 3450 itu ku, mai. Oh, dibalik. Loh. Saya ketawa sama. Oh iya, dibalik ini. Kenapa dibalik ya? Enggak tahu, jangan tanya saya. Bentar. Kenapa dibalik ya? Minta tolong di zoom. Bentar ya. Ini. Jemaat itu harusnya yang angkanya 1577. Iya. Kemudian yang ku itu 3450. 3450. 3450. Tapi dibalik. Kaget saya. Ini pemirsa lihat ya. Bukan orang Islam. Penulis Bible juga nakal juga. Nakal. Nah, ya udah ya. Biar cepat saja. Jemaat itu 1577 Greek atau bahasa Yunani. Dari eklesia. Oh, iya. Eklesia itu bukan artinya gereja, bukan, tapi perkumpulan. Iya. Iya, Perkumpulan artinya bukan gereja, bukan rumah ibadah, bukan. Ini saya spill ya. Iyalah, Saya spill. boleh. Saya spill. Nah, nanti intinya ke apakah Ini. menghafalkan Al-Quran itu ada gunanya? Ya, ada. Ya, sudah. Nah, sudah? Oke, syukran. Nah, kata-kata gereja itu sebetulnya aslinya apa? Church, bahasa Inggrisnya.
King James Version itu church, CHURCH. Iya betul. Church, bahasa Belandanya kerk. Nah, original kata church itu dari orang Inggris bilang Circe, Kirky. Sekali lagi, church itu bahasa Inggris tuanya itu Circe, Kirky. Sudah? Nah sekarang Ustadz Ipung ketik. Ini kata dasarnya church atau gereja itu. CIRCE spasi National Geographic Indonesia. CIRCE. Iya spasi National Geographic Indonesia. Geographic Indonesia. Ya. Ada aja gebrakannya Ustadz kayak ini. Loh, pokoknya aduh. Ya. Sudah? Ya. Tuh, lihat kasih lihat apa tuh Circe tuh. Kasih lihat dulu. Ini bukan Kainama yang ngomong, memang ini dasarnya begini. Circe adalah rumah penyihir perempuan. Cantik, seksi. Menggoda iman laki-laki. Sudah di screenshot? Ustadz Ipung klik. Ya, yang mana? Yang atas. Yang atas ya. Iya. Tuh dia tuh. Baca judulnya dulu, baca judulnya. Circe ya. Iya. Penyihir pertama dalam mitologi Yunani yang suka memingkat pria. Saya spill dulu, Ustaz. Iya. Gawat. Jadi jangan sembarangan bilang nggak apa-apa kita ikut masuk ke gereja. Ya. Gereja itu ini, nggak ada gereja eklesia, nggak ada. Gereja itu ini apa? Circe, Ya. Kirke, Circe. Itu asal katanya dari bahasa Old English ya. Jadi misalnya gini, dulu tuh nggak ada yang bilang you, nggak ada. Ye mereka bilangnya. He atau you lain itu thee, thou, thee. Terus shalt, bukan shall tapi SHALT, shalt. Lalu ada yang nggak ada pakai perhaps, nggak ada, ya kayak gitu gitulah English tua, Old English, ada ya. Ya. Paragraf ke-6. 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Ini Ustaz. Iya. Namun ternyata, Circe membuat para pria ini lengah, dan dengan menggunakan mantra, Circe akan mengubah mereka menjadi babi. Dengan demikian, Circe telah menjebak mereka selamanya dalam tubuh tercela mereka di pulau tersebut. Jadi kalau ada yang bilang nggak apa-apa Ustadz dari Islam jadi Kristen untuk ibadah masuk gereja, maaf ya, dengan segala rasa hormat, Anda terperangkap. Anda masuk perangkap. Anda murtad, Anda jadi, maaf ya, jadi Kristen atau murtad dari Islam, Anda terkena perangkap. Dan maaf ya, Circe itu artinya perubahan di dalam lingkungan rumah itu jadi babi. Maaf, jangan marah. Jangan marah. Karena toh Anda ketika Anda keluar dari Islam, Anda makan babi. Babi masuk ke dalam tubuh Anda. Begitu ya, baik. Sekarang begini, terakhir. Ya. Terakhir Ustaz. Ya. Apa gunanya menghafalkan Al-Quranul Karim? Lalu orang-orang itu bilang, tidak ada gunanya menghafal. Oh ada, supaya apa? Supaya ketahuan bahwa aku orang yang memeluk agama yang benar, bukan agama pagan. Bedanya agama pagan yaitu tadi, mereka nggak pernah tahu kitabnya sendiri isinya apa, rumah ibadahnya apa. Mereka tidak tahu bagaimana cara beribadah yang benar, apakah boleh masuk gereja atau tidak. Kata-kata gereja aja mereka nggak tahu asalnya dari mana, nggak tahu, dan tidak pernah ada di Bible. Tadi saya cerita. Lalu yang terakhir, apa yang membedakan umat Islam menghafal Al-Quran menjadi hafiz dengan orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran? Akan diperlihatkan bahwa hanya Islam agama samawi, hanya Islam agama dari Allah Subhanahu Wa Taala pencipta langit dan bumi, hanya Islam yang berasal dari langit satu-satunya. Tidak ada yang lain. Yang lain, maaf, kalau ada yang bilang agamaku tidak butuh menghafal, Anda pagan. Pagan Anda, paganisme Anda. Kenapa? Di pagan memang tidak boleh menghafal Al-Quran. Kenapa?
Di pagan tidak boleh menghafal ayat sucinya. Kenapa? Nanti ketahuan kayak gini. Gereja jadi baru tahu. Yang kedua terakhir Ustaz. Ya. Matius 1:1 versi paralel. Matius 1:1 versi paralel. Ustadz Ipung dan Bunda Etika, saya mau tanya Ustadz Ipung, nama kitabnya orang Kristen apa? Bible. Dari bahasa Biblos. Biblos, baik ya. Saya mau bilang nih kepada semuanya dan juga kepada terutama saudaraku Kristen dan Katolik. Lalu terhadap semua muslimin wal muslimah. Sebetulnya nama kitab suci orang Kristen itu inilah. Sekali lagi, namanya bukan, apalagi Alkitab, bukan. Bible aja bukan. Nama kitab suci orang Kristen itu adalah, titik 2, inilah. Ya apa sih? Kok inilah? Inilah. Namanya bukan, jangankan Bible atau Biblos. Nama kitabnya, oh namaku, kitab suciku Alkitab. Ngaco aja, Alkitab itu Al-Quranul Karim. Ngaco, Anda mencuri, sudah, akuin aja mencuri. Ya. Nama kitabnya orang Kristen yang aku sayangi dan aku hormati di Republik Indonesia, inilah. Lihat nomor ininya. 976. 976. Iya. Jadi, saudaraku sayang, ya kasih lihat. Kasih lihat. Spill ya. Jadi, kitab sucinya orang Kristen itu inilah. Iya. Jadi saya tunjukkan ya. Iya. Caranya begini. Tolong di zoom. Tolong di zoom. Kita akan buka di Matius pasal 1 ayat 1 versi paralel. Ketemunya nanti websitenya Alkitab Sabda. Kan bunyinya ini kan. Inilah silsilah Yesus Kristus kan begitu kan. Anak Daud, anak Abraham. Nah, inilah Strong Concordance-nya ini 976. Ya. Nah, ini 976. Kita klik 976. Klik. Muncullah ini Biblos. Berarti Biblos itu artinya inilah. Saya langsung menghela nafas, Zat. Iya. Ini udah. Jadi jangan bilang gini. Siapa itu kayak nama bilang dipalsukan. Injil yang asli yang mana? Hei, udah urus ini dulu. Iya. Kau itu banyak kacau ini. Urusin ini dulu ya. Oleh sebab itu saya sangat suka ada pendeta Dr. Yonatan Purnomo. 6577. Karena apa? Kenapa? Tidak perlu jadi sarjana tinggi untuk tahu kacau balaunya ayat Bible. Kita rajin baca aja, kita bisa tahu. Ini kacau balau demikian Ustaz. Ya. Kita diminta apa? Siapa? Ulaikahum syarul bariyah itu bilang, ada Armando. Tidak ada gunanya. Ada gunanya supaya aku berbeda dengan engkau. Aku dipilih Allah untuk menjadi kecintaannya dan insya Allah mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Beda sama kamu. Syukran. Alhamdulillah. Ustaz Eti, monggo. Ya, saya sedikit aja ya. Sama-sama perempuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan sedikit saja karena sudah panjang lebar ya. Apa sih sebetulnya kenapa umat muslim tidak perlu menghafal Quran ya? Apapun yang disampaikan orang, komen apapun bahwa Quran tidak perlu dihafal itu tidak akan berpengaruh apapun terhadap orang menghafalkan, para hafiz yang menghafal Quran. Karena pertama, menghafal Quran ini sebetulnya sudah salah satu dari rancangan Allah untuk menjaga Quran ini tidak dirubah-rubah seperti tadi ya. Kenapa Quran bisa dihafal? Karena kan Quran ini beda dengan kitab suci lain. Kalau Quran kan memang dia bersandar pada software manusia. Artinya Quran ini bisa dihafal oleh manusia, disimpan di memori. Tetap ada yang tertulis, tapi tetap ada yang di memori manusia. Jadi kalau toh seorang ustadz merangkan menjelaskan tentang Quran kan dia tidak pernah melihat ayatnya kan, cukup sampaikan. Sementara kalau pendeta kan harus buka
harus buka kitab sucinya. Karena kenapa? Karena kitab suci selain Quran itu dia bersandar rely on manuskrip, Ustaz. Betul. Nggak ada manuskrip mereka nggak bisa apa-apa, selesai. Kalau Quran nggak hanya manuskrip, tapi dia rely on software manusia. Jadi seperti misalnya ini loh, contoh sederhana, lagu Garuda Pancasila kan itu yang kita hafal kan softwarenya di kepala kita. Mau ditranskrip dalam bahasa Indonesia, bahasa Thailand, terserah. Tapi yang penting yang di masterpiece-nya ini tidak berubah gitu. Nah, masterpiece ini dijaga oleh Allah dengan apa? Dengan para hafiz. Jadi mau ngomong tidak dihafal tidak mempan, karena Allah tidak akan mungkin salah memberikan perintah bahwa akan ini Al-Quran yang aku turunkan dan aku yang menjaganya. Masya Allah. Nah, ini salah satu cara menjaga adalah Quran disimpan di software manusia. Sehingga kita kalau ke mana? Contoh ke Turki kan ada di sana ada ini di Raja Fatih ya. Saya ke sana ya, di sana ada ruangan di mana hafiz Quran ini baca Quran 24 jam, Ustaz. Ganti-ganti. Setiap 4 jam ganti orang, setiap 4 jam ganti orang. Jadi ruangan itu tuh 24 hours selalu ada lantunan Quran yang murni disampaikan oleh orang, ya. Juga di Mesir ada lomba hafiz Quran yang diikuti 70 negara, di Arab Saudi diikuti sekitar 72 negara. Itu adalah salah satu Allah menjaga Quran. Kalau kita suci lain misalnya Bible hafal Bible kan susah, yang versi apa gitu kan? Versi yang Koptik, apa versi yang Kristen sama Protestan sudah beda, bukunya itu sudah beda kan. Kalau Katolik 73, yang Protestan 66, di mana Deuterokanonika bukan wahyu Tuhan bagi Protestan, sementara bagi Katolik dia wahyu Tuhan. Belum nanti Koptik ada 78 buku, belum lagi Ethiopia 83 atau 81 buku. Itu kan sudah tidak ada keseragaman, di mana Quran hanya 114 surat. Jadi mau diomongin nggak belum hafal Quran itu nggak akan berpengaruh apapun, karena itu sudah firman Allah dan sudah ratusan juta orang menghafal Quran. Di setiap negara pasti ada menghafal Quran. Itu adalah sesuatu yang memang sudah dari langit, ya, nggak bisa kena pengaruh apapun. Karena kenapa desain Quran beda dengan desain kitab suci biasa? Desain Quran itu adalah di software manusia, sehingga kalau misalnya nih kita boikot seluruh internet, tidak ada kitab suci dari agama manapun, dari kitab suci Weda, Hindu, semua kitab suci kita hancurkan, baik yang tertulis apapun yang di internet. Nggak ada kitab suci apapun di dunia ini, kosong. Yang bisa direkonstruksi lagi ya Quran kan, panggil para hafiz, tulis lagi jadi Quran lagi. Itu bukti bahwa memang Allah menjaga Quran. Salah satunya adalah bisa dihafal. Jadi ini sudah dirancang Allah, sudah kadar kemampuannya untuk menghafal ya di seayat Quran ini dengan jumlah yang sudah ditentukan Allah. Ya, siapapun bisa menghafal asal dia belajar. Nah, itu secara teologis begitu. Nah, bagaimana sih fungsi bagi orang yang menghafalkan? Orang yang menghafalkan tentu saja dia akan mendapatkan spiritual dong, perkembangan spiritual, kecintaan sama agama, sama Allah, sama Quran lebih baik lagi. Bisa mengamalkan syukur-syukur ajaran Al-Quran, ya kan? Bisa melatih disiplin, karena orang habis Quran nggak mudah loh. Dia harus bangun subuh, dia harus jam sekian menghafal, artinya melatih disiplin, ya kan? Kemudian bagaimana fungsi masyarakat? Dia juga bisa menyatukan seluruh masyarakat. Misalnya ada bacaan Quran bersama, menghafal Al-Quran bersama pada bulan Ramadan, itu kan menyatukan masyarakat juga, ya kan? Dan yang ketiga itu juga melatih language skills. Bahasa Arab ini kan bahasa asing bagi kita, ya. Nah, language skillnya penting sekali, karena orang yang mau tidak mau dia belajar bahasa Arab, mengucapkan itu akan lebih mudah dengan belajar grammarnya dan vocabulary-nya. Juga pronunciation-nya akan lebih bagus. Jadi orang yang biasa mengucapkan zah dalam bahasa Arab kan ada zah ya, roza, itu dia nggak akan kesulitan belajar bahasa Inggris. Misalnya bahasa Inggris kan ada kata measure, pakai zah. Kalau para netizen kita, orang-orang sebagian masyarakat, nggak semua, ngomong netizen aja netizen. Zah itu pasti ganti J.
Atau ada yang dikatakan Ghazali, teman saya mengatakan Goyali, ya kan? Karena apa? Lidahnya tidak dilatih. Dengan baca Al-Quran, lidah ini akan lebih fleksibel. Karena ada huruf-huruf bahasa Arab yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, ya kan? Bahasa Indonesia ini bahasa Jawa kan huruf ang ada di depan nih, jadi kita bisa ngomong, ya ngalor ngidul. Tapi bahasa Inggris gak ada huruf ang di depan, sehingga orang Inggris kalau ngomong, kalau disuruh bilang ngomong susah banget, karena huruf ang selalu di belakang gitu ya. Misalnya singing, dancing, ya kan. Nah itu salah satu cara. Banyak sekali language skills yang bisa dimiliki oleh para penghafal Quran ini. Juga melatih kecerdasan. Dengan menghafal terus dia kecerdasannya akan lebih baik, berkembang. Apalagi anak-anak akan berkembang. Jadi banyak sekali manfaatnya, baik bagi penghafal sendiri, bagi masyarakat. Dan yang terpenting Allah sudah merancang memang itu untuk dihafal gitu. Quran itu memang untuk be memorized, karena disimpan di software manusia. Beda dengan kitab suci lain yang rely on manuskrip. Quran tidak rely on manuskrip. Itu aja tambahan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dulu Ustadz Insan Mokoginta dan berlaku sampai sekarang. Berlaku sampai beliau sudah wafat itu. Sayembara sudah puluhan tahun itu, sejak tahun 90-an. Sayembara berhadiah mobil BMW plus Pertamax full tank plus dikasih sopirnya. Ya, jadi berhadiah mobil BMW plus Pertamax full tank plus dikasih sopirnya. Itu bagi siapa saja yang mampu menghafal Bible 1 lembar bolak-balik di luar kepala tanpa salah titik koma dan siap diuji tes di depan juri. Nah, jurinya adalah kami, begitu. Nah, ini PR-nya Ustadz, PR-nya adalah minta tolong pada siapapun pendeta, termasuk Pak Pendeta Andri Tunggal mungkin, tolong buatkan sayembara yang mengetes siapa saja umat Islam yang bisa hafal Al-Quran 1 lembar bolak-balik di luar kepala tanpa salah titik koma, anak saya akan mendaftar. Berhadiah mobil BMW, anak saya akan mendaftar. Besok juga siap. Apalagi, 1 lembar apalagi bolak-balik. kalau terjemahan, Iya, ya kan? iya. Kan banyak sekali perbedaan terjemah, sehingga berbeda arti kan. Pokoknya kalau ada sayembara kayak gitu, berhadiah mobil BMW, anak saya besok langsung daftar. Tolong Pak Pendeta bikinkan dong sayembara macam begitu, atau Kumailah ya mungkin begitu. Saya Bikin tahu. Ya. sayembara hafal Al-Quran 1 lembar bolak-balik. Iya, berhadiah mobil BMW. Al-Quran 1 lembar bolak-balik. Wah, itu yang daftar banyak Ustaz. Iya. Tanpa salah titik koma, Ustaz. Wah, yang daftar banyak Banyak, itu. ya. Baik. Terima kasih. Kita akhiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعين